Kisah Abdul Muhyi Pamijahan. Assalamualaikum. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, terdapat makam seorang ulama yang konon sebagai penyebar agama Islam di Tasikmalaya. Makam tersebut banyak diziarahi masyarakat dari berbagai kota hingga saat ini. Tempat tersebut yakni makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari berbagai sumber literasi, sejarah penyebaran Islam oleh Syekh Abdul Muhyi di Tasikmalaya bermula saat ia berusia 27 tahun. Pada awalnya Syekh Abdul Muhyi beserta temannya dibawa oleh gurunya yakni Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Saat di Baitullah, gurunya mendapat ilham yang menyebut bahwa salah satu santrinya ada yang akan mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya itu pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Di suatu saat sekitar waktu asar, di Masjidil Haram tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya sebagai tanda-tanda kewalian tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf langsung membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh saat ini pada tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua di wilayah Jawa Barat dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Saca Parana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun terhitung dari tahun 1678 Masehi hingga 1685 Masehi. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Kuningan terdengar oleh orang tuanya dan mereka pun menyusul serta ikut menetap di sana. Menurut petunjuk dari gurunya, gua yang dicari akan ditemukan jika di suatu tempat ditanami benih padi, maka hasilnya akan tetap sebenih, yang artinya hasil panen tidak akan bertambah sesuai dengan benih yang ditanam. Syekh Abdul Muhyi berusaha mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya itu dengan mencoba beberapa kali menanam padi di wilayah Kuningan. Namun ternyata ia gagal karena hasil panennya malah melimpah. Karena tidak menemukan tanda-tanda gua yang dicari, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa Dharma di Kuningan untuk melanjutkan perjalanan mencari gua yang selama ini ia cari. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah ia di daerah Pamempek yang termasuk wilayah Kabupaten Garut saat ini. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun antara tahun 1685 sampai 1686 Masehi. Di sini Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahandanya meninggal dan dimakamkan di Kampung Duku di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahanda, ia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai Lebaksiu dan bermukim di sana selama 4 tahun. Walaupun di Lebaksiu tidak menemukan gua yang dicari,
Ia tidak putus asa dan tetap melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas gunung kampung Cilumbu. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakini adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanami padi lagi. Ia berdoa kepada Allah semoga gua yang dicari segera ditemukan. Dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu terdapat gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, keadaannya sama dengan kapungkur patilasan Tuan Syekh Haji Abdul Muhyi nalika anjeunna dipiwarak apa atanapi semedi atas perintah guruna Syekh Abdul Rauf Asingkili di Aceh Bilarian tempat patilasan Syekh kapungkur nalika nampi ijazah segala rupi ilmu kewalian anjeunna di Syekh Imam Sanusi di panitia tempatnya. Urang sasarangan ibu marwahina mana dugikeun hajat urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan nabdo pimaksaan kerja di bumi aya dina berkah. Amin. Sareng panampi Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ya Allah. Mangga aya sepuh abdi Tuhan keur ngalangkung. Baik. Baik ya gitu. Kali itu mainnya saya. Berkah genjer putra putri hati ya Allah. Amin. Berkah rezeki akhir. Amin ya Allah. Pasien kita ya. Ya Allah, ya Allah, ya Qalbu abdi, amin Allah, makasih salihah bersyukur amin ya Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anugerah hajat pribadi didugikan di mana masing-masing. Garantaskan di mana ibu. Kalanya nyuwun ke lebat faktual Syekh Abdul Muhyi. Niatkan saya kira kira urang napak tilasan anjir. Digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah yang telah ditemukan gua bersejarah. Konon di gua tersebut pada zaman dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarrad. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santri-santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode tarekat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Salah satu contoh metode beliau dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu beliau melihat seorang yang sedang memancing ikan. Namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu dihampirinya dan disapa oleh Syekh Abdul Muhyi. "Bolehkah saya meminjam kailnya, Tuan?" Orang tersebut memperbolehkannya. Lalu Syekh Abdul Muhyi pun mulai memancing dengan terlebih dahulu membaca basmalah dan 2 kalimat syahadat. Ajaibnya, setiap kail yang dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menghampiri dan memakan umpannya. Tidak lama kemudian ikan yang didapat sangat banyak sekali sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya kepada Syekh Abdul Muhyi, "Kenapa Tuan bisa mendapatkan ikan begitu banyak? Sedangkan dari tadi tak seekor pun ikan yang saya dapat. Apa jampi-jampi yang Tuan baca tadi?" Syekh Abdul Muhyi pun menjawab, "Semua karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tadi aku baca adalah doa." Dan akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Selain itu, terdapat banyak karomah Syekh Abdul Muhyi yang membuat ketertarikan masyarakat untuk mengikuti dakwah Islam beliau. Syekh Abdul Muhyi selain seorang ulama yang menguasai ilmu agama dengan sangat baik, beliau pun dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang medis, pertanian, ilmu hisab, serta karomah dalam ilmu olah kanuragan yang sangat mumpuni. Dari jasa dan kerja keras beliau dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Jawa Barat khususnya, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada beliau. Dan juga semoga kita semua bisa meneladani kisah sang guru mulia Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Khusus kepungkur ya Allah, tempat kembali seluruh para wali Nusantara, mana di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia, tempat mengingatkan kepungkur sawaktos para wali songo Tuan Syekh Haji Abdul Muhyi melaksanakan ibadah umroh, ibadah hajina melalui lorong ieu sampai dugi ka tanah suci Mekah. Apal iki jalan. Upami dican aku akal mau ya. Aranjeuna kesaktian ku kalau aranjeuna bisa menuju ka tanah suci Mekah. Mudah-mudahan mobil khusus kang ora sedayana ku aziznya Gusti Allah, azizna
Kanjeng Rasul tiasa ngelaksanakan ibadah haji ibadah umrah kami anu atos anu teu acan biarkan disogkeun ngalaksanakeun. Mengingatkan paling luhur patilasan Jalan Cirebon, Kapungkur, Tuan Syekh Syarif Hidayatullah atau Nabi Sunan Gunung Jati angkat sareng uihna menuju Keraton Kesepuhan Cirebon melalui lorong eta. Bu kesaktian anjeuna, bu karomah anjeuna menembus lorong eta sampai ke pintu Keraton Kesepuhan Cirebon. Mudah-mudahan berkah orang sedayana perjalanan urang aya dina ridho Gusti Nu Maha Suci Alim. Silasan Kapungkur Gusti istrina oge sekaligus tempat pendidikan pondok pesantrenan di Kapungkur. Ieu Gusti istrina di nalika Kapungkur para wali songo ngadidik santri-santri putrina di paling tempatnya. Mudah-mudahan berkah kanggo urang sadayana, urang paling salehah, berkah urang nampak tilas kabarukan di patilasan Tuan Syekh Haji Abdul Muhyi. Amin ya Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mengingatkan patilasan Kapungkur anu disebatkeun Jabal Peci Haji. Hikayatna Kapungkur batu ieu dengan sendirinya memberi penghormatan berbentuk peci. Bisa ulihna Tuan Syekh Haji Abdul Muhyi oge para wali songo ngalaksanakeun ibadah haji ibadah umrah. Hikayatna oge upami dina salapan lobang ieu salah sahijina anu pas saur buyut-buyut abdi Kapungkur insyaallah tinggalkan di paling dia motorna kali kita akhir di dieu nya. Pecina dibuka kalau pamoket kecuali nalika aya nu pas dina salah sahiji lobangna. Terus mapai ka payun muter ke kanan engke terakhir di dieu. Hauskeun doa talbiyahna. Siapa tahu min haytsu la yahtasibnya urang pengen rezeki anu teu terduga biasa melaksanakan ibadah haji ibadah umrah. Muter ke kanan. La
Can darah dua ya serang botona dia tampil yang membawa airnya ada tuh, ada sama botolnya di sini. Mohon pastikan airnya sekali. Allahumma sholli ala. Mengajak pancuran boleh tamas. Mohon. Ada tadinya di pancuran. Beli tekawuran tiba biar tamas. Simpenan lah barang. Bismillah awas tuh. Sudah tahu apa